بسم الله الرحمن الرحيم Fa'amal mawashi fatajib az-zakatu fi thalathati ajnasin minha wa hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu wa syara'u biha sitatu asya' al-islamu wal hurriyatu wal milku Fa'amal at-tamu mawashi fatajibul zakati 6 sati ajnasin minha wahia jadi minal mawashi ya, zakat hewan ternak itu wajib pada 3 jenis hewan saja. Minal mawashi minha, jadi minha di sini bukan litaba'id ya ikhwan, jadi bukan minha itu maksudnya adalah di luar 3 ini masih ada hewan yang wajib zakat ya, tapi minha yakni minal mawashi. Minal mawashi allati tajib wajib dikeluarkan dari 3 hewan ternak saja, unta, sapi dan kambing ya, dengan beragam ikhwannya ya, dengan beragam temannya atau saudaranya ya. Unta nanti ada berapa, ada jenis-jenisnya, bakor misalnya, termasuk bakor nanti ada yang mengkiaskan kepada jamus ya, kerbau. Kemudian ghanam nanti ada ad-dha'nu wal ma'is, ada asyah ya. Kita lanjutkan ini. Ini kan cuma 3 hewan ternak ya, sapi, kambing dan unta. Bagaimana kalau ada orang punya usaha ternak lele, ternak unggas, dan hasilnya itu bisa sampai ratusan juta? Wajib zakat nggak? Wajib. Atau kalau hari ini misalnya seperti ada sarang walet, wah itu walet, ada nggak zakat lele? Ada nggak zakat ayam? Ada nggak? Enggak sih. Ini ijabah. Enggak sih. Pernah dengar nggak ada kewajiban zakat atas hewan-hewan ini? Enggak ada, Ustaz. Hah? Belum dengar Ustaz, gimana Ustaz? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, tapi zakatnya wajib, Tat. Nggak ada, tapi penghasilan mungkin, Ustaz. Aku malah bingung. Nggak ada, tapi zakatnya wajib. Pahala. Hah? Bukan dihitung dari benda ternaknya, Nggak tapi ada, tapi zakatnya wajib. dinisbatkan ke benda lain. Kalau nggak salah emas. Gimana, Tat? Bener nggak? Zakat asmannya, Ustaz. Gimana, Tat? Bener nggak? Zakat asmannya, Ustaz. Ya, yang tadi apa kita sebutkan itu tidak dikategorikan zakat ternak dan tidak terikat dengan ketentuan zakat ternak. Ya. Tetapi dia akan bisa dibebankan kewajiban zakatnya dalam 2 bentuk atau salah satu dari 2 jenis zakat. Salah satu dari 2 jenis zakat. Yang pertama bisa dia masuk sebagai zakat urudit, belikan gitu ya. Atau bisa dia akan masuk sebagai zakatul atman, ya, zakat uang, zakat emas dan perak. Kalau hasil penjualannya tadi lalu kemudian disimpan dalam bentuk uang yang digabungkan dengan uang yang lain, ya, maka kemudian bisa menjadi salah satu sumber untuk sampainya nisab zakat emas dan perak. Tapi kalau misalnya nih, ya kalau misalnya hewan ternak ini memang jumlahnya sih banyak, tapi juga hanya sekedar dikonsumsi untuk keluarganya dan tidak diperjualbelikan, maka tidak ada kewajiban zakat atas hewan-hewan tersebut, gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya ada nisab zakat ayam, nggak ada, gitu ya. Jadi yang ada seperti yang tadi antum bilang bahwa diambil dari hasil penjualannya. Ya. Dan ini dalam istilah fikih banyak bisa digunakan masuk dalam bab zakat urudut tijarah atau zakatul atman. Ada juga yang menjadikannya sebagai zakatul mushtaghalat. Ya, nanti ada dalam istilah fikih kontemporer dalam kitab fikih zakatnya Dr. Yusuf Al-Qardawi ada istilah zakatul mushtaghalat. Artinya adalah zakat barang produktif yang memberikan hasil, yang memberikan gullah atau hasil kepada pemilik barang tersebut. Nah, ini mirip seperti pemasukan dari sewa mobil, sewa kos-kosan ya.
Ya zakatnya nggak ada, zakat kos-kosan nggak ada, zakat mobil nggak ada. Tapi hasil pemasukan dari penyewaan itu yang nanti dikategorikan wajib ditunaikan zakatnya. Dan tapi konsepnya tetap biasanya adalah menggunakan emas dan perak atau emas secara ini ya, emas secara umum. Karena itu adalah barang berharga yang stabil daripada perak ya. Tapi ada juga yang mewajibkan atau berdasarkan nisab perak. Ya, nisab perak ini biasanya digunakan untuk mura'ah di ahwalil fuqara. Ya, untuk menjaga kondisi orang fakir. Karena kalau nisabnya emas nunggunya lama, apalagi emas sekarang 85 gram itu 85 juta nisabnya ya. Tapi kalau perak ya nggak terlalu besar, mungkin sekitar nggak nyampe 20 juta udah masuk nisabnya. Nanti insya Allah tadi kita bahas. Tapi intinya ya kalau ada seorang memiliki hewan yang lain bukan berarti nggak wajib zakat ya. Dan ini yang perlu kita pahami. Ya, jadi dia bisa saja wajib zakat tapi lewat jalur yang lain. Namun kalau kita bicara secara khusus zakatul mawashi, zakat hewan peternak, zakat produk peternakan atau zakat hewan ternak, maka hanya terbatasi 3 hewan ini saja. Ya. Baik, mad dalil ala wujub az-zakah ya ala hadhil ajnas as-salasa. Apa dalil wajibnya zakat atas 3 hal ini? Dalla ala wujubiz zakat fi hadhil ajnas wa ala katsir min syurutiha al-atiyah. Marwahul Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Abu Bakar radhiyallahu anhu kataba lahu kitaban wa ba'athahu bihi ila al-Bahrain. Nah, ini ada surat ya yang ditulis Abu Bakar As-Siddiq kepada gubernur Bahrain. Wa fi awwalihi ya dalam surat itu bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi fariidatus shadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Faman sa'alaha minal muslimina 'ala wajhiha falyu'tiha. Wa man sa'ala fawqaha fala yu'ta. Ya, wa fihi dzikru hadhil ajnas. Nah, kata Syekh Al-Bugha ya beliau menyimpulkan setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginformasikan wajibnya zakat atas hewan-hewan tertentu, disebutkan hewannya apa, wa bayan ansibatiha. Dan dalam hadis itu atau dalam surah itu juga disebutkan nisabnya. Ya, jadi jenisnya, nisabnya, wa ma yajibu fiha dan apa kewajiban zakatnya. Ya. Jadi yang namanya zakat ternak itu ya tidak selalu wujudnya adalah hewan ternak yang terkait. Ya, misalnya seperti zakat unta. Zakat unta itu ya unta sebagai harta yang wajib dizakati. Tapi dalam angka tertentu pada unta zakatnya adalah kambing. Nah, gitu. Tapi kalau sapi dan kambing memang zakatnya diambil dari kambing dan sapi itu sendiri. Tapi kalau unta nanti ada 2. Ya, bisa zakatnya berupa kambing atau berupa unta, tergantung nanti jumlah hewannya. Wa sayati dzalika mufarraqan fi mawadhihi, dan akan dijelaskan pada pembahasannya masing-masing. Baik, ya Ridwan, Wasil. Masih ada nggak Ridwan nih? Ah, tutupan. Baik, Wasil. Wasyara itu wujud citatu asya'a al-islamu wal hurriyatu wal milkut tamu wan nisabu wal haulu was saumu. Baik. Wasyara itu wujubiha, yakni wasyara itu wujubiz zakati fil mawashi sittatu asya. Syarat menunaikan zakat peternakan ada 6 ya, sittatu asya. Al-Islam, beragama Islam. Ya ikhwan, yang beragama Islam ini siapa? Muzakinya apa hewannya? Zaki. Zaki lah. Hewannya. Ya, muzakinya ya. Bukan hewannya, hewan nggak ada hewan Islam atau kafir ya. Semua hewan, kalau hewan itu ada hewan kafir ya ikhwan? Nggak ada. Hah? Saja. Ada nggak hewan fasik? Ada nggak hewan fasik? Ada. Cicak. Ada hadis ya kan? Ada apa dalam hadis itu disebutkan Cicak. iya di antara kita sitatun minal fawasik. Ada 6 hewan yang termasuk fasik kata Rasul kan, termasuk di antara itu tadi. Ya, karena hewan itu nggak ada yang berdosa. Toh mereka semuanya adalah makhluk yang tidak ada syahwat dan semuanya bertasbih ya, semuanya muslimun yusabbihuna bitasbihatihim. Tapi fasik di situ karena mereka memang ya menimbulkan bahaya bagi manusia, maka dikategorikan fasik ya.
Jadi yang dimaksud Islam di sini adalah muzakinya ya. Jadi di sini syaratnya nyampur nih ya, Ikhwan ya. Syaratnya nyampur ini. Syarat yang ada pada muzaki dan syarat yang ada pada mawasyinya. Ini nyambur ya. Pertama adalah Islam. Jadi kalau orang kafir tidak wajib zakat ya. Nah, tapi saya agak sedikit perluas nih Ikhwan. Kalau orang kafir masuk Islam, wajib zakat nggak dari harta yang dia miliki saat kafir? Orang kafir masuk Islam wajib zakat nggak? Hah? Wajib nggak? Ayo maklumatum. Wajib. Wajib? Baik. Kalau orang kafir masuk Islam tidak wajib zakat, ya karena Rasul mengatakan al-Islamu yajubu ma qablah. Ya sama seperti sholat, ketika mereka masuk Islam tidak wajib qadha. Tapi kalau mereka misalnya gini, awalnya Muslim, lalu ya qadarullah mereka murtad, waliyazubillah, Muslim lalu murtad, ya. Dan murtadnya misalnya selama 10 tahun, Muslimnya sampai umur 20, murtadnya 10 tahun, dan alhamdulillah umur 30 dapat hidayah masuk Islam lagi. Nah selama 10 tahun kemurtadannya, wajib nggak ditunaikan zakat ketika dia masuk Islam? Wajib. Wajib nggak? Fihi kaulan. Nah, dalam masalah murtad ini ada dua pendapat. Indal Hanafiyah atau indal jumhur afan. Indal jumhur la tajib. Indal jumhur la tajib. Li'annal murtad ghairu mukallaf. Ya. Menurut jumhur ulama tidak wajib zakat karena orang murtad itu bukan mukallaf sama seperti kafir asli. Tapi kalau inda Syafi'iyah, kalau menurut mazhab Syafi'i wajib ditunaikan zakat. Ya, iqaban liriddatihi karena sebagai hukuman atas murtadnya. Bukan hanya zakat saja, salat pun wajib diqadha. Ya. Jadi orang yang murtad itu wajib mengqadha salatnya kalau dia masuk Islam. Sebagaimana wajib ditunaikan zakat atas hartanya. Itu indah Syafi'iyah. Makanya mazhab Syafi'i memang agak keras untuk orang murtad. Tapi kalau jumhur, ya jumhur ulama mengatakan tidak. Ya. Dasarnya adalah yaitu tadi karena orang kafir tidak mukallaf. Ya. Ya, baik. Jadi ini perdebatannya ya ikhwan. Islam di sini perdebatannya di murtad ya. Tapi hukum asalnya memang orang yang wajib zakat adalah Muslim. Baik. Kemudian hurriyah, merdeka ya. Nah, yang merdeka ini siapa nih ya ikhwan? Muzakinya apa hewannya? Hah? Ayo. Merdeka ini siapa? Hewannya apa? Muzaki, Ustaz. Kalau hewan itu ada nggak yang merdeka? Hewan liar merdeka ya. Kalau hewan liar merdeka ya. Tapi kalau hewan yang diternak ya nggak merdeka ya. Wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'ah. Jadi mereka budak kita sebenarnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah manusia ya, merdeka. Karena pada dasarnya orang yang berstatus budak tidak punya harta, maka tidak mungkin dia bisa menunaikan zakat. Baik, wal milkut tam, kepemilikannya bersifat sempurna. Nah, jadi kalau kepemilikannya setengah-setengah, ada misalnya 1 ekor kambing, ya kepalanya milik si fulan, buntutnya milik fulan yang lain, nah nggak bisa. Jadi zakatnya hanya yang dimiliki secara sempurna. Ya, atau misalnya, baik, masalah kesempurnaan kepemilikan ini ya ikhwan juga akan menyebabkan persoalan pada masalah zakatud dain, zakat hutang. Ya, karena misalnya begini, sebenarnya bukan hanya di peternakan ya, nanti juga masuk di situ uang dan lain-lain dari barang-barang yang wajib ditunaikan zakat. Jadi kalau misalnya ada orang yang menghutangkan sesuatu nih, misalnya hewan ternak dihutangkan gitu ya kepada orang lain. Nah, saya tanya ya ikhwan, yang wajib zakat itu yang berhutang atau yang memberikan hutang? Misalnya gini, si fulan A ya, A ini misalnya punya 100 unta. Lalu dia meminjamkan 20 untanya kepada B. Ya, meminjamkan 20 untanya kepada B. Nah, padahal kan kita tahu nisab zakat unta itu ada 5, nanti akan kita pelajari. Nisab zakat unta itu 5. Ya, nah si fulan yang A yang tadi punya 100 berkurang menjadi 80, wajib zakat nggak? Nah. Ikhwan, wajib zakat yang masih ada, Set. Ya, zakat yang masih ada. Bukan hanya yang masih ada, zakat yang masih ada plus yang dihutangkan, wajib nggak ditunaikan? Nggak. Dan yang kedua, yang berhutang, yang tadi berhutang 20 unta itu, wajib nggak dia menunaikan zakat dari barang yang dia pinjam?
Tidak. Nah, nah, dalam kasus ini ya ikhwan, ini dua masalah berbeda. Ini dua masalah berbeda. Kalau untuk yang berhutang, para ulama membedakan. Dilihat hutangnya itu apa. Apakah itu ad-dainul mustahlak atau itu adalah ad-dainul mustathmar. Apakah itu hutang yang bersifat produktif dalam arti memang digunakan sebagai modal yang akan dikembangkan, atau itu hutang yang sifatnya konsumtif yang memang sekedar untuk dimakan, dihabiskan. Ya, maka ada yang berpendapat kalau itu adalah hutang yang memang dalam rangka sebagai modal yang akan dikembangkan, wajib zakat walaupun wujudnya hutang. Makanya ya perusahaan-perusahaan besar itu rata-rata berhutang ke bank gitu ya. Tapi mereka wajib zakat. Karena hutang yang digunakan adalah untuk mengembangkan usaha. Ya, disebut dengan istilah al-istithmar, ya, ad-dainul mustathmir, ya. Tapi kalau misalnya dia hutangnya mustahlak, ya sesuatu yang memang dibutuhkan untuk dikonsumsi saat itu juga, maka di sini ada yang mengatakan tidak wajib zakat, ya, tidak wajib zakat. Nah, sedangkan oleh orang yang berhutang, orang yang memberikan hutang, pertama wajib zakat atas yang masih dia pegang. Jadi kalau 100 unta tadi kan 80 dipegang sama dia. Nah, itu wajib ditunaikan zakatnya setiap tahun. Sedangkan untuk 20 unta yang dipinjamkan, maka di sini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan itu tidak wajib dizakati, ada yang mengatakan wajib dizakati sekali saja saat nanti sudah dikembalikan. Nah, artinya kalau misalnya dipinjamnya selama 10 tahun, lalu pas tahun ke-10 baru dikembalikan, ya sekali saja ditunaikan, tidak setiap tahun. Untuk yang 20 yang dipinjamkan. Nah, itu nanti pembahasannya disebut dalam masalah zakatul dain. Nah, kenapa kok zakatul dain ini terkait dengan syarat al-milku tam? Ya karena hakikatnya hutang itu kan ya dianggap sempurna juga tidak, ya, dipegang oleh pihak berbeda, tapi itu bukan milik dia secara hakiki. Nah, maka ini nanti menjadi khilaf di kalangan para ulama. Tapi ini wacana saja, bukan wacana, sebagai wawasan saja. Intinya nanti nggak tahu saya dijelaskan atau tidak nih di buku takrib ya tentang ad-dain ini. Tapi biasanya diambil dalam bab al-milku tam. Baik, kemudian yang berikutnya an-nisab ya. Syarat yang berapa nih? Keempat, an-nisab. Nah, sudah mencapai batasan minimal. Ya, batasan minimal wajib ditunaikan zakat. Di antara kalian ada yang jadi muazin? Ya, ikhwan? Ada jadi muazin nggak? Atau jadi imam rotib misalnya di masjidnya? Hah? Kalau misalnya ada muazin atau imam rotib, silakan. Kalau ingin azan atau jadi imam. Kita tetap lanjut ini sampai jam 6:30 ya, masih 15 menit lagi. Ya. Tapi bagi yang tidak ada kepentingan untuk azan dan ini, imam, nah, ditakhirkan saja salat maghrib kita. Baik, muasil ya. Syarat yang keempat adalah an-nisab. Nah, an-nisab ini ma makna nisab ya? Ini. Ma makna nisab an yakunal malu qadran muayyanan. Ya, hatta tajibu fihi zakah. Wa fil misbahil munir huwa al-qadar al-mu'tabar li wujubiz zakah. Wa sayati bayanu nisabi kulli malin fi mawdihi ma adalilih. Baik, ya ikhwan, ini catat ya, hafalkan ini. Kalau nanti ada pertanyaan di ujian, uzkur ta'rifat hadhil mustalahat. Nah, definisikan mustalah ini. Nah, misalnya ada definisi an-nisab, ada mustalah an-nisab. Apa ta'rifnya? Nih, ta'rifnya ya, dalam kitab Al-Misbahul Munir. Ini sebenarnya kitab bahasa, kitab kamus sebenarnya ya. Kalau tidak salah pengarangnya, saya lupa di Al-Misbahul Munir. Baik, intinya ini definisinya al-qadar al-mu'tabar li wujubiz zakah. Nah, definisi nisab al-qadar al-mu'tabar li wujubiz zakah, yaitu kadar yang menjadi standar wajibnya zakat. Artinya, tidak semua harta yang wajib dizakati wajib ditunaikan zakatnya. Ya. Hewan ternak unta, kambing dan sapi itu kan wajib dizakati. Tapi apakah otomatis setiap orang yang punya wajib dizakati? Oh, belum tentu. Karena disyaratkan harus jumlah tertentu yang disebut nisab, ya. Nah, nisabnya berapa nanti akan dijelaskan masing-masing pada pembahasan pada pembahasan jenis hewannya, ya. Baik.
Kemudian syarat yang kelima adalah al-haul. Sudah melewati kepemilikan atas hewan tersebut sudah dimiliki selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Nah, haul itu adalah 1 tahun. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihi al-haulu." Tidak ada kewajiban zakat atas suatu harta sampai melewati batas 1 tahun, haul. Ya, rawahu Abu Daud, ay hatta yamdi ala tamallukihi am qamari. Maksud haul itu apa? Yaitu kepemilikan atas harta tadi sudah dimiliki selama 1 tahun. Ya, sudah 1 tahun. Jadi misalnya ada orang yang punya kambing, ya, misalnya gini ya, kawan. Hari ini misalnya ada orang yang dapat hadiah kambing misalnya ya. Dia dapat hadiah kambing sebanyak 100 kambing. Ya, sebanyak 100 kambing. Itu sudah masuk nisab nanti. Nanti karena nisab kambing itu 40 ekor. Ya, nisab kambing itu 40 ekor. Jadi sudah masuk dia nisab. Tetapi hari itu juga kambing itu dia hadiahkan kepada orang lain. Jadi hari itu dia dapat hadiah kambing, tapi hari itu juga kambing itu dia hadiahkan kepada orang lain. Wajib nggak dia zakat ya, ikhwan? Wajib nggak zakat? Nisabnya sudah masuk, tapi kepemilikannya sudah berganti ke orang lain. Wajib nggak zakat? Enggak. Nah, ya, karena hari itu atau karena belum dimiliki secara penuh selama 1 tahun. Ya. Atau contoh lain nih ya, biar lebih memudahkan pemahaman juga. Misalnya dalam bentuk uang. Ada orang dapat warisan. Warisannya berupa uang 1 miliar misalnya. Dapat warisan dari bapaknya yang meninggal misalnya 1 miliar. Ya. Rupanya ketika dia dapat 1 miliar saat dapat warisan itu, di hari yang sama dia bayar hutang sejumlah 1 miliar juga. Jadi cuma sekedar lewat aja itu uang 1 miliar. Wajib nggak zakatnya? Tidak. Wajib. Nah, jadi intinya bukan hanya nisabnya sampai, tapi disyaratkan dikuasai selama 1 tahun. Ya. Baik. Nah, ini syarat yang syarat yang kelima. Syarat yang terakhir as-saumu. As-saumu bisin ya, bukan bisot ya. As-saumu. Wa huwa ar-ra'i lil masyiyah fi kala'in mubahin kullal hauli aw aktsarihi. Ja'a fi kitab Abi Bakr radhiyallahu anhu fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha. Nah, yang dimaksud dengan saum itu kalau dalam bahasa kita dikembalakan dikembalakan di padang rumput. Jadi dikembalakan di padang rumput. Nah, ini definisinya nih ya. Ar-ra'yu lil masyiyah fi kala'in mubah ya. Kullal hauli au aktsarihi. Yang digembalakan di padang rumput selama 1 tahun penuh kepemilikannya tadi atau sebagian besar waktu yang waktu dalam 1 tahun itu. Jadi artinya gini, tidak disyaratkan harus setahun penuh dia digembalakan. Ya. Bisa jadi dia digembalakannya cuman misalnya 9 bulan. Ya, jadi akumulasinya cuma dapat 9 bulan. Intinya adalah sebagian besar waktu dari 1 tahun itu digembalakan di padang rumput. Nah, itu juga menjadi syarat wajib ditunaikan zakat. Dan ini indal jumhur ya, ikhwan. Ya, pendapat yang mengatakan harus digembalakan itu pendapat jumhur ulama. Karena berdasarkan hadis surat Al-Baqarah di sini syahidnya nih ya. Fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha. Fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha. Jadi zakat atas kambing yang digembalakan. Nah, itu yang wajib ditunaikan zakatnya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, ikhwan. Kira-kira kalau di perkotaan masih ada nggak sih padang rumput? Nggak ada. Jadi kalau misalnya ada orang punya kambing diternakan, ya, tapi ternaknya itu di kandang dekat rumahnya dan dia yang ngambil rumput di tempat lain, wajib nggak zakat? Tidak. Benar. Walaupun zakatnya zakat asman. Jumlahnya sampai ratusan gitu ya. Tapi dia tadi digembalakannya diternaknya cuma di kandang dekat rumahnya. Nah, gimana? Wajib nggak zakat? Nah, enggak. Gimana? Kembali seperti yang tadi kita katakan di awal, ya, sebagai zakat ternak nggak lagi berlaku karena syaratnya tidak terpenuhi. Ya, tapi sebagai zakat dari barang perniagaan yang diperjualbelikan misalnya, atau zakat dari
barang yang memiliki produktivitas dalam wujud uang, maka itu wajib ditunaikan zakat. Maka ya hewan-hewan ternak yang biasanya mungkin ada di perkotaan itu nanti jatuhnya adalah zakat urudut tijarah atau zakat al-athman. Ya, dia tidak menjadi zakat al-mawashi. Maka tidak disyaratkan nanti jumlah tertentu. Yang penting adalah berapa penghasilan yang didapat. Ya. Jadi jatuhnya adalah zakat urudut tijarah, dan nanti urudut tijarah ada ketentuannya tersendiri. Baik. Jadi intinya as-saum ini juga penting ini ya, syarat yang ke-6 ini dalam konteks tempat tertentu yang mungkin tidak ada lahan untuk digunakan sebagai penggambaran. Ini mazhab jumhur ya ikhwan ya. Sebenarnya ini masalah khilafiyah nih kalau untuk syarat yang ke-6. Ya, karena dalam mazhab Maliki mereka tidak mensyaratkan. Dalam mazhab Maliki tidak mensyaratkan digembalakan. Artinya walaupun itu diternak ya di kandang gitu ya, itu dalam mazhab Maliki wajib zakat ternak. Tapi kalau dalam mazhab jumhur ulama tidak. Termasuk Syafi'i mengatakan disyaratkan harus digembalakan, maka kalau tidak digembalakan tidak ada kewajiban atas hewan ternak untuk dizakati, tapi menggunakan konsep yang lain. Baik. Ini untuk syarat, ada 6 syarat zakat hewan ternak. Nah, kemudian ya, ada yang mau tanya? Berarti ini harus lengkap semua syarat-syaratnya baru bisa dikeluarkan zakatnya gitu ya Ustaz? Ya, jadi ke-6 syarat ini harus terpenuhi semua, baru wajib zakat ternak. Kalau salah satunya saja tidak terpenuhi, nggak ada kewajiban zakat. Atau menggunakan konsep zakat yang lain. Ya. Jadi 6-6-nya harus terpenuhi semua. Jadi tidak boleh hilang salah satu syarat di antara syarat yang ada. Ini namanya syarat sah ya. Bukan syarat sah, ini namanya syarat wajib. Jadi kalau salah satu saja tidak terpenuhi ya tidak wajib. Nah, gitu ya. Paham?